dari awal Maret itu tidak diperbolehkan lagi orang datang ke klinik. Jadi nggak ada kumpul-kumpul lagi di kota gua. Jadi waktu kita sakit sekeluarga itu, dokter bilang ya udah cukup minum paracetamol dan obat batuk sambil 3 hari ke depan bagaimana. 3 hari ke depan bagaimana. Jadi kalau memang punya simptom yang kasarnya menuju ke corona, jadi cepet-cepet dikasih tes gitu. So far sih di sini rumah sakit the best deh, Fer. Gua akuin the best. Iya. The best banget. Cuma ya itu manusianya ya amat sangat disayangkan, amat sangat disayangkan. Kalau gue sih lihat dari pemberitaan TV di Jepang, kan di sini juga ada ya yang presentatornya itu orang Italia langsung. Jadi dia juga ikut ini, sayang gue nggak rekam waktu gue saking bengongnya ya dengerin cerita dari dia. Orang Italia apa boleh buat gitu dia kalau dia bilang, soalnya terbiasa dengan kehidupan yang nongkrong di kafe, Betul, betul. nongkrong di kafe terus ketemu sama orang walaupun cuma sekedar kenal biasa-biasa doang, mereka pasti cepaka-cepiki katanya gitu. Betul, betul. Dan apa ya, kalau orang bahasa Jepangnya bilang tuh ramahnya gitu, ramah Betul, betul. sama orang Italia. Pulang kerja itu mereka pasti langsung ngumpul, nongkrong, ngobrol sama siapapun dan cepet jadi temen katanya gitu. Betul, Jadi betul. sulit untuk dibilang suruh diem di rumah, mereka pasti sulit banget katanya gitu. Itu betul, itu di betul. Jepang kayak begitu. Nah, maksud gue pengen perlu dapat berita dari lo dengan keadaan Italia kayak gini nih. Cuman kita kan waktu ngobrol terakhir, inget nggak Januari atau Februari masih keadaan aman-aman aja kan di sana kan? Iya, iya. Gue masih aman gitu. Saat itu Jepang lagi masuk ke ranking lumayan masuk ranking 5 besar kan waktu itu. Udah, di sini gue udah mulai ini nih, gue mau kerja aja, mau ke Tokyo nggak jadi, semua gue cancel gitu segala macem kan waktu itu gue cerita. Iya. Nggak taunya Italia langsung urutan kedua. Ya. Di sini pokoknya Jepang, dari peristiwa karnival di Codogno itu, terus orang-orang malam sebelum Decree keluar itu pada kabur. Itulah. Nah, ini juga gue kenapa nggak maksudnya nggak nulis sesuai dengan kapasitas gue aja, karena gue nggak mau nanti tulisan gue itu akhirnya di-share kemana-mana. Lu tahu sendiri kan di Indonesia ada yang pro dan tidak pro dengan pemerintah gitu. Jadi gue nggak mau tulisan gue atau video ini bisa menjadi menyerang pemerintah gitu loh, karena gue sendiri pusing liatnya. Maksudnya gini, ya udah please deh, lo boleh pro, lo boleh kontra dengan pemerintah, tapi untuk yang seperti ini kita satu kapal gitu loh. Ini loh Pi yang susahnya orang Indonesia. Lo tahu nggak video kemarin kegiatan, untung berhasil di stop ya, Kapolda sama Dandim dari Goa tuh sampai nggak pulang-pulang Pi, buat stop kegiatan istimewa ulama itu di Goa tadi malam. Dan mereka udah keluar-keluarnya, ngapain kita takut sama corona, kalau ada tempat corona kirim kami jamaah ke tempat sana. Wah, lalu ngomong enak banget, teriak-teriak nyuruh orang takbir setelah lo teriak kayak begitu, lu berangkat ke sana gitu kan. Gue denger itu saking keselnya gitu loh ya. Bukan masalah pro atau tidak pro dengan pemerintah sekarang, sayangin diri sendiri. Sayangin keluarga kita di rumah, orang-orang kita di rumah, keluarga kita orang di rumah gitu loh. Ada orang tua kita, ada istri kita, ada suami kita, ada anak kita gitu loh. Itu loh, perlu dijaga gitu loh. Jangan sampai orang-orang yang kita sayangin sendiri tuh kena gitu loh. Apalagi orang-orang yang tanggung jawab buat diri sendiri, makan belum ada Pi orang kita. Disuruh itu di rumah, ada yang ke puncak, ada yang ke Pangandaran, ada yang ke Bali. Itu deh. Gue bilang, aduh lu orang pada manusia tolol. Pada di mana ya, gue bilang. Tanggung jawab buat diri sendiri, buat keluarga sendiri pun mereka nggak ada nyampe ke sana gitu loh. Nah itu. Nggak bisa ngomong Pi sama orang. Aduh, ntar kalau kita bilang kita bandingin orang Indonesia gini-gini, kita justru dia orang Indonesia gitu loh. Terus nanti kita dibalikin, lo orang apa gitu kan? Lah bukan masalah kita orang apa,
dari mana gitu, kita juga WNI gitu, tapi kan kita juga punya pengalaman dan kasih tahu loh, ini loh kita hidup di sini dengan fasilitas seperti ini pun kewalahan gitu loh. Bukan kita mengecilkan pemerintah Indonesia ya, bukan. Gue yakin pasti akan melakukan yang terbaik juga. Cuman kan Indonesia itu sebesar apa? Italia sebesar apa? Italia itu cuma segede Pulau Jawa loh. Italia cuma segede Pulau Jawa, Jepang cuma sepulau Sumatera pun nggak ketutup. Terus yang lucunya nih ya, orang-orang yang sebetulnya ngerti, orang-orang pinter, orang-orang politikus loh yang ngomong loh, yang sebetulnya ngerti, kompor-komporin masyarakat awam yang di bawah, mereka bilang kenapa orang Cina masih diizinin masuk Indonesia, ininya nggak dipakai, Pi. Luasnya, makanya udah lihat dong video gue yang terbaru tuh. Yang mana tuh? Yang di YouTube gue. Kan masih ada juga orang yang bilang kenapa orang Cina masih boleh masuk ke Indonesia. Bukan di Cina, bukan di Indonesia doang, di Jepang pun masih dimasukin, Pi. Yang ditutup itu cuma penerbangan yang dari Wuhan ke Jepang. Lah emang iya kan, emang ya kan emang di Wuhan doang yang di lockdown. Itu orang pada mikir nggak sih? Nggak mikir, Pi. Dia pada nggak tahu luasnya Cina kayak gimana. Wuhan itu segede apa? Cina itu sebesar apa? Nah, kayaknya sekarang kita bandingin sama Indonesia aja. Di Indonesia yang udah segitu luasnya negara kita, luasnya 1.905 juta kilometer. Sedangkan Cina luasnya 8 kali lipat dari itu, Pi. 8.000 lebih. 8.500 berapa gitu di video gue dijelasin itu. Ini orang Indonesia dikomporin kayak begitu. Yang ngomporin ini orang-orang yang punya dolar. Orang pinter. Orang-orang pinter yang punya dolar. Nyuruh ini sebetulnya awam, masyarakat yang sorry to say ya, bego-begoin lagi, minta lockdown. Aduh, yang ngerti juga gitu yang punya dolar, Pi. Ngerti nggak mereka artinya lockdown itu apa? Mereka kan nggak ngerti artinya lockdown itu apa. Mereka ke situ. Dan itu bisa. Otaknya. Nah, sekarang gini ya, kalau diberlakukan lockdown, nggak usah jauh ke Pulau Jawa kemana, di Jakarta aja. Berapa banyak itu orang yang berdagang di kaki lima? Mereka hidup dari mana? Mereka hidup dari mana? Kita mau nyuruh orang diem di rumah, juga kita masih kepikiran sama orang-orang yang kerjanya bayarannya per hari. Nah, sekarang gini juga nih ya, Fer. Yang pendapatannya per hari. Ini gua rasa juga jadi PR untuk pemerintah, Kementerian Kesehatan ya. Kan lo tahu sendiri, rumah sakit swasta di Indonesia itu berapa banyaknya dibanding rumah sakit negeri. Mereka mau terima nggak? Nah, mereka mau terima nggak? Mereka kan pakai nama dagang, ya, pakai nama perusahaan. Itu pasti mereka akan berkelit ketidaksediaan alat, ketidaksediaan kamar, whatever lain sebagainya, tai. Kan kemarin geger, ada satu pasien disuruh pulang begitu aja, udah positif corona. Nah, itu rumah sakit punya siapa? Yang kemarin nganterin Anies pakai heli. Nah, sekarang orang mikir nggak mau lockdown itu ada apa namanya rencana politik di balik itu. Mereka mikir nggak? Nih gue yang kagak tinggal di Indonesia aja cukup cerdas gitu untuk menganalisa. Gue mah kalau dibilang ngomongin Indonesia kesel, Fer. Nah, karena sekarang lo paham kan perasaan gue beberapa tahun yang lalu kenapa gue sempat mau bolak-balik ganti kewarganegaraan. Ya karena ini banyak orang pinter, orang kaya yang ngebodoh-bodohin orang awam dengan cara politik mereka, ngebodoh-bodohin orang, bolak-balik bikin Indonesia hancur. Nah itu, karena apa? Udah nggak bisa korupsi, jadi pakai dalil agama. Nih, ya gue cerita nih. Temen gue orang pinter, ya, mantan UI. Lakinya kerja di oil, dia tinggal di Dubai, kadrun. Karena apa? Udah nggak bisa korupsi. Dan ada temen gue juga cerita ya, dia sampai keluar dari apa namanya kedutaan karena bosnya sendiri kadrun. Karena apa? Gak bisa korupsi. Yang perlu kalian tahu, kenapa orang teriak-teriak pakai dalil agama? Karena nggak bisa korupsi. Mereka bukan takut sama Tuhan, Pi, takut sama Tuhan. Nah itu, karena mereka udah nggak bisa lagi beli Hermes, mereka nggak bisa lagi beli Louis Vuitton, nggak bisa beli lagi Gucci dan lain sebagainya, gitu loh. Nggak bisa jajanin mama muda.
Nah, Nggak bisa jajanin mamah muda, tahu nggak? nah, nggak bisa studi banding ke